warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu terhindar dari wabah virus yang beredar di negara kita pada saat sekarang ini. Besar harapan Ibu agar Anda selalu berada di rumah, menjaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker ketika bepergian keluaran. Baiklah, pada semester 2 ini Ananda masih belajar bersama Ibu, yaitu Ibu Rika Purnamaulan, pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada pertemuan pertama kita di semester ini, Ibu berharap semester ini lebih baik daripada semester yang sebelum-sebelumnya. Baiklah, apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Mari kita memulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nantinya kita pelajari dapat diterima dan difahami. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kaidah pencacahan. Pada kaidah pencacahan ini, Ananda harus bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang mana? Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi aturan dari pencacahan, di mana aturan tersebut ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, aturan pengisian tempat, dan yang kedua, aturan perkalian, dan yang ketiga yaitu aturan penjumlahan, serta yang terakhir yaitu notasi vektor. Mari kita mulai pada tujuan yang pertama. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan pembilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Kenapa bisa disebut dengan pencacah? Karena sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Nah, ada pun beberapa metode pada kaidah pencacahan, antara lain yaitu yang pertama metode pengisian tempat, dan yang kedua aturan perkalian, dan yang ketiga yaitu penjumlahan. Nah, Ibu akan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan lingkungan kita. Dikarenakan sekolah kita sedang mengadakan adiwiyata, untuk itu Ibu akan memberikan satu contoh yang bisa kita buat untuk lingkungan kita ini. Misalnya saja, di sini Ibu sudah mempunyai beberapa bahan yang bisa kita cari dari lingkungan kita sekitar, karena bahan ini bisa jadi kita gunakan setiap harinya. Nah, ini ada beberapa sampah atau bekas atau bungkus dari makanan kita sendiri. Nah, di sini Ibu ada memiliki satu bungkus makanan Tenggo, dan yang kedua satu bungkus makanan mie, dan yang ketiga satu bungkus makanan Roma Malkis. Nah, ini bisa kita dapatkan di lingkungan kita sekitar. Nah, selanjutnya Ibu juga memiliki satu jenis minuman. Nah, orange water. Yang kedua, Ibu memiliki minuman La Segar. Nah, di sini ada 3 jenis bungkus makanan dan 2 jenis bungkus minuman. Nah, di sini Ibu akan mengaitkan dengan pembelajaran kita, yaitu Ibu akan memasangkan jenis minuman kepada jenis makanan. Nah, yang pertama, kita bisa membuat La Segar. La Segar ini kita pasangkan dengan Tenggo. Itu pada pemasangan, aturan pemasangan atau pengisian tempat yang pertama. Dan yang kedua, La Segar Ibu pasangkan kepada mie. Nah, dan yang ketiga, Ibu akan memasangkan La Segar dengan Roma Malkis. Nah, jadi otomatis La Segar ini memiliki 3 kali percobaan, yaitu terhadap percobaan Roma Malkis, Tenggo, dan mie. Nah, bagaimana dengan pasangan yang lainnya? Ibu juga akan melakukan percobaan pada orange water. Nah, orange water ini akan Ibu pasangkan kepada Tenggo. Ini pada percobaan yang pertama. Nah, selanjutnya orange water ini akan Ibu pasangkan kepada bungkus makanan mie. Dan yang terakhir yaitu orange water akan Ibu pasangkan kepada Roma Malkis. Nah, sehingga kita dapat menghitung berapa kali pemasangan terhadap 2 jenis minuman dengan 3 jenis makanan
Kita dapat berapa kali percobaankah atau berapa kali pemasangan yang kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan bagian 1. Pada kaidah pencacahan bagian 1 ini, kita mempunyai dua aturan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, nanti di akhir video ada soal latihan yang bisa dicoba ya. Oke, kaidah pencacahan pada bagian 1. Nah, di sini ada aturan penjumlahan. Yang mana di sini dalam aturan penjumlahan secara matematika, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan Kn, cara melakukan kegiatan N serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 tambah K2 ditambah sampai seterusnya. Cara untuk melakukan tepat satu bagian tersebut. Nah, ini ada penjelasannya, biasa digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Oke, begitu juga dengan kaidah pencacahan pada bagian 1 ini. Dengan aturan penjumlahan ini kita memiliki contoh. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Nah, ini gampang sekali ya. Kalau sudah dikasih pilihan, kita hanya tinggal menjumlahkan saja. Nah, di sini ada 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MPV. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 12 pilihan. Kita lanjutkan pada aturan perkalian kita. Nah, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1 dan K2 cara melakukan kegiatan 2 dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2. Jadi kalau penjumlahan kita jumlahkan, kalau perkalian kita kalikan. Nah, gampang ya. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Ya, di sini kita gunakan aturan perkalian kita, tapi kita pakai dulu cara pengisian tempatnya. Nah, kita misalkan baju itu B1, B2, B3 karena ada 3 baju ya dan 2 celana. Nah, dan celana itu nantinya akan kita pasangkan kepada baju. Celana ya betul, kepada baju. Oke, baju pertama akan kita pasangkan dengan celana pertama sama dengan B1C1. Dan baju pertama akan kita pasangkan dengan celana kedua sehingga hasilnya B1C2. Begitu juga selanjutnya untuk baju kedua akan kita pasangkan kepada celana pertama sehingga hasilnya B2C1. Dan baju kedua akan juga kita pasangkan kepada celana kedua sehingga hasilnya B2 dan C2. Nah, yang terakhir ini ada baju ketiga ya. Jadi baju ketiga juga kita pasangkan kepada celana pertama. Nah, hasilnya B3C1 dan baju ketiga akan kita pasangkan dengan celana kedua sehingga hasilnya B3C3. Nah, kita hitung. Ada B1C1 sampai dengan B3C2 adalah 6 cara pemasangan. Tapi bagaimana dengan cara yang ada misalnya 15 baju atau 20 baju? Pasti sulit kan kalau kita mengisi tempatnya dengan cara banyak sekali. Nah, kita guna aturan perkalian. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengalihkan 3 dengan 2. 3 baju dengan 2 celana. Sehingga 3 kali 2 hasilnya adalah 6 cara. Oke, gampang sekali ya. Mari kita lanjutkan. Contoh 1. Nah, ini Fathia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fathia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Ya, gampang ya. Kalau kita pakai aturan penjumlahan, ya tinggal dijumlahkan. 4 tambah 3 ditambah 2. Nah, hasilnya berapa? Ayo, berapa? Nggak kedengeran semuanya suaranya. Berapa? Ya, 9 cara. Oke. Ini ada contoh kedua.
Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 5 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengarnya? Nah, di sini ada aturan penjumlahan, hasilnya 21 ya. Nah, kita lanjutkan kepada aturan yang perkaliannya. Hendra memiliki 5 kemeja, 5 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Oke, kita pakai aturan tempat juga, tapi kalau ingin cara cepatnya tinggal mengalihkan saja. 5 dikali 6 dikali 3 sama dengan 90 cara. Oke, ini Ibu yakin yang lainnya pasti ngerti nih, kecuali tidak memperhatikan. Oke, contoh yang keempat, ini agak lebih sulit. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi ke kota A dari kota A ke kota C? Oke, kita buat ilustrasinya. Kota A, B, dan C. Nah, dari A ke B katanya ada 3 jalur. Oke, kita buat 3 jalur. Udah. Dari kota B menuju kota C ada 4 jalur. Oke, kita buat 4 jalur. Oke, 1, yang keempatnya ya, 3, 4, ini yang kelima, yang keenam, ini yang ketujuh. Oke. Nah, sekarang A ke B itu ada 3 jalur, B ke C ada 4 jalur. Ya udah, kita kalikan saja. 3 dikalikan dengan 4. Nah, oke. Nah, kita kalikan ya. Hasilnya berapa? Ayo, mana ini suaranya? Hasilnya berapa? 3 kali 4. Ya, hasilnya adalah 12. Oke. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dan Anda semua bisa memahami dan menguasai materi, dan kita akan melakukan dalam percobaan soal-soal nantinya yang akan Ibu berikan di link di bawah sehingga Anda lebih paham lagi. Oke, sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.